Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman sobat mahasiswa online yang lagi kebingungan atau yang lagi butuh referensi buat soal-soal TIU atau tes intelijensi umum, di sini kampus kita ngadain atau akan ngebahas tentang contoh soal-soal dan jawabannya. Untuk itu, kami harapkan untuk teman-teman sobat mahasiswa online untuk stay terus di video kali ini. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, dan like and share kalau bermanfaat. So, langsung aja ke pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Pedagogi adalah A. Pelajaran, B. Silabus, C. Kurikulum, D. Pengajaran. Dan E. Perkuliahan. Jawabannya adalah D. Pengajaran. Pembahasan pedagogi artinya ilmu pendidikan yang berarti ilmu pengajaran. Soal nomor 2. Epilog adalah A. Monolog, B. Dialog, C. Prolog, D. Pembukaan. Atau E. Penutupan. Jawabannya adalah E. Penutupan. Pembahasan epilog artinya bagian penutup pada karya sastra. Soal nomor 3. Antonim dari kata monoton adalah
A. Terus-menerus. B. Berganti-ganti. C. Tetap. D. Diam. Atau E. Jenuh. Jawabannya adalah B. Berganti-ganti. Pembahasan monoton artinya berulang-ulang dan selalu sama. Jadi, lawan kata yang paling tepat adalah berganti-ganti. Soal nomor 4. Autentik antonimnya adalah A. Absah. B. Bekas. C. Biasa. D. Berbeda. E. Palsu. Jawabannya adalah E. Palsu. Pembahasan autentik artinya dapat dipercaya, asli, tulen, sah. Jadi, lawan kata yang paling tepat adalah palsu. Soal nomor 5. Gading gajah sama dengan A. Taring macan. B. Kulit ular. C. Gigi singa. D. Hidung bekantan. E. Kuping kelinci.
Jawaban B. Kulit ular. Pembahasan gading gajah banyak diburu, begitu pula kulit ular. Soal nomor 6. Programmer software. A. Komputer Windows XP. B. Sinetron artis. C. Program Linux. D. Sutradara film. Dan E. Ketik skripsi. Jawabannya adalah D. Sutradara film. Pembahasan programmer mengerjakan software, sutradara mengerjakan film. Soal nomor 7. Bulan, bumi, sama dengan bumi, titik titik. A. Tata surya. B. Matahari. C. Planet. D. Bulan. Dan E. Bintang. Jawabannya adalah B. Matahari. Pembahasan bulan berputar mengelilingi bumi. Bumi berputar mengelilingi matahari. Soal nomor 8. 4 ditambah dalam kurung min 9 kali dalam kurung
min 6 dikurang 6 sama dengan A 52, B 61, C 43, D 55, dan E min 7. Jawabannya adalah A 52. Pembahasannya, 4 ditambah dalam kurung min 9 dikali dalam kurung min 6 dikurang 6 sama dengan 4 tambah 54 dikurang 6 sama dengan 52. Soal nomor 9. 20 per 4 dalam kurung 9 dikurang 10 sama dengan A min 5, B min 14, C min 3, D min 10, E 8. Jawabannya adalah A min 5. Soal nomor 10. Bilangan akar dari 7.000 jika ditulis tidak dalam bentuk akar, maka pangkat pertamanya adalah A1, B2, C4, D7, E8.
Jawabannya adalah E8. Soal nomor 11. Jika X dan Y bilangan bulat berkelipatan 3 dengan 12 kurang dari X kurang dari 17 dan 16 kurang dari Y kurang dari 19, maka A. X sama dengan Y, B. X lebih besar dari Y, C. X kurang dari Y, D. 2X sama dengan Y, atau E. Y dikurang X sama dengan 2. Jawabannya adalah C. X kurang dari Y. Soal nomor 12. Sekelompok warga ingin menanam pohon palem dengan jarak yang sama mulai dari ujung jalan yang satu sampai ke ujung jalan yang lainnya. Jika panjang jalan tersebut adalah 1560 meter, berapa banyakkah pohon palem yang harus ditanam dengan jarak 12 meter? A. 130, B. 131, C. 132, D. 133, dan E. 134. Jawabannya adalah B. 131. Pembahasan 1560 per 12 sama dengan 130 pohon palem ditanam mulai dari titik 0,12,24, 36, titik-titik, 1560. Jadi banyaknya pohon yang ditanam adalah 130 ditambah 1 sama dengan 131. Di titik 0 juga ditanam pohon. Soal nomor 13. Sebotol sirup dapat dibuat 80 gelas minuman. Jika dilarutkan dalam air dengan perbandingan 1 bagian sirup untuk 4 bagian air, berapa gelas minuman yang diperoleh dari sebotol sirup jika perbandingan larutannya 1 bagian sirup untuk 5 bagian air? A. 100 gelas,
B. 96 gelas, C. 92 gelas, D. 84 gelas, dan E. 64 gelas. Jawabannya adalah A. 100 gelas. Pembahasan. Sirup berbanding air sama dengan 1/4 menghasilkan 80 gelas. Sirup berbanding air sama dengan 1/5 menghasilkan berapa gelas? Perbandingan bernilai 4/5 sama dengan 80 per X menghasilkan X sama dengan 80 X 5/4 sama dengan 100 gelas. Soal nomor 14. Printer A dapat mencetak 200 lembar dalam 40 detik. Printer B dapat mencetak 300 lembar dalam 74 detik. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mencetak 900 lembar apabila kedua printer tersebut digunakan secara bersama-sama? A. 100 detik, B. 120 detik, C. 140 detik, D. 150 detik, atau E. 180 detik. Jawabannya adalah A. 100 detik. Pembahasan. Kecepatan cetak printer A. Kecepatan A sama dengan 200/40 sama dengan 5 lembar per detik. Kecepatan printer B. Kecepatan B sama dengan 300/75 sama dengan lembar per detik kecepatan total kedua printer. Kecepatan A plus kecepatan B sama dengan 9 lembar per detik. Waktu yang dibutuhkan untuk mencetak 900 lembar sama dengan 900/9 sama dengan 100 detik. Soal nomor 15. Pantai yang indah menarik banyak pengunjung. Kota A memiliki pantai yang indah, kota B tidak. Simpulan yang tepat tentang kedua kota tersebut adalah A. Kota A dan kota B akan banyak pengunjung. B. Kota A dan kota B tidak akan banyak pengunjung. C. Kota A akan tidak banyak dan kota B banyak pengunjung. D. Kota A akan banyak dan kota B tidak banyak pengunjung. E. Kota A akan sama banyak dengan kota B dalam pengunjung. Jawabannya adalah D. Kota A akan banyak dan kota B tidak banyak pengunjung. Pembahasan. Premis 1. Pantai yang indah banyak pengunjung. Premi 2.
Kota A memiliki pantai yang indah dan kota B tidak. Kesimpulan, kota A akan banyak pengunjung, kota B tidak. Soal nomor 16. Semua asrama dilengkapi kantin dan ada jam kunjungan. Ani berada di tempat yang tidak dilengkapi kantin dan tidak ada jam kunjungan. A. Ani berada di asrama yang tidak dilengkapi kantin. B. Ani berada di asrama-asrama yang tidak ada jam kunjungan. C. Ani berada di bukan asrama. D. Ani berada di asrama yang tidak dilengkapi kantin. Atau E. Ani berada di asrama yang tidak dilengkapi kantin dan tidak ada jam kunjungan. Jawabannya adalah C. Ani berada di bukan asrama. Pembahasan. Premis 1. Semua asrama ada kantin dan jam kunjungan. Premis 2. Ani berada di tempat yang tidak ada kantin dan jam kunjungan. Kesimpulan, Ani tidak berada di asrama. Soal nomor 17. Pemain yang sportif adalah yang dapat menerima kekalahan. Sebagian pemain dari kota C tidak dapat menerima kekalahan. A. Semua pemain di kota C tidak sportif. B. Tidak ada pemain di kota C yang sportif. C. Sebagian pemain di kota C sportif. D. Semua pemain di kota C sportif. E. Semua pemain yang tidak sportif berasal dari kota C. Jawabannya adalah C. Sebagian pemain di kota C sportif. Pembahasan. Premis 1. Pemain sportif dapat menerima kekalahan. Premis 2. Sebagian pemain tidak dapat menerima kekalahan. Kesimpulan, sebagian pemain tidak sportif atau sebagian pemain sportif. Soal nomor 18. Semua karyawati memakai kerudung panjang. Sebagian karyawati tidak memakai sarung tangan. A. Ada karyawati yang tidak memakai kerudung panjang tetapi memakai sarung tangan. B. Ada karyawati yang tidak memakai kerudung panjang dan tidak memakai sarung tangan. C. Ada karyawati yang memakai sarung tangan meskipun tidak memakai kerudung panjang. D. Ada karyawati yang tidak memakai kerudung panjang tapi memakai sarung tangan. Dan E. Ada karyawati yang tidak memakai sarung tangan tetapi memakai kerudung panjang. Jawabannya adalah E. Ada karyawati yang tidak memakai sarung tangan tetapi memakai kerudung panjang. Pembahasan. Premis 1.
Semua karyawati berkerudung panjang. Premis 2. Sebagian karyawati tidak memakai sarung tangan. Kesimpulan. Sebagian karyawati tidak memakai sarung tangan walaupun berkerudung panjang. Soal nomor 19. 9, 12, 11, 14, 13, 16, 15, titik. A. 14,13, B. 18,21, C. 14,17, D. 12,13, E. 18,17. Jawabannya adalah E. 18,17. Soal nomor 20. 1, 10, 7, 20, 13, 30, 19, titik. A. 26,40, B. 29,30, C. 40,25, D. 40,50, E. 18,17. Jawabannya adalah C. 40,25. Soal nomor 21. 40, 40, 31, 31, 22, 22, 13, titik. A. 13,4, B. 13,5, C. 4,13, D. 9,4, E. 4,4. Jawabannya adalah A. 13,4. Soal nomor 22. 42, 3, 4, 5, 6, 4, 8, titik. A. 9,10, B. 4,8, C. 10,4, D. 9,4, E. 8,9. Jawabannya adalah D. 9,4. Soal nomor 23. 8,22, 12, 16, 22, 20, 24, titik. A. 28,32, B. 28,22, C. 22,28, D. 32,36, dan E. 22,26.
Jawabannya adalah C. 22,28. Soal nomor 24. Seorang siswa menyusun rencana kursus 3 dari 5 mata pelajaran yang bisa diambil, yaitu matematika, bahasa Inggris, IPS, IPA, dan kesenian. Peraturan mengambil kursus sebagai berikut. 1. Siswa harus mengambil 3 mata pelajaran. 2. Jika mengambil kesenian, ia tidak boleh mengambil bahasa Inggris. 3. Jika mengambil IPA, ia harus mengambil matematika. Demikian pula sebaliknya. 4. Jika mengambil kesenian, maka ia dapat mengambil IPS. Di antara pasangan kursus yang tidak boleh diambil bersama adalah A. IPS dan bahasa Inggris, B. IPA dan matematika, C. Kesenian dan IPS. D. IPS dan IPA. E. Kesenian dan matematika. Jawabannya adalah A. IPS dan bahasa Inggris. Pembahasan. Siswa harus mengambil 3 mata pelajaran jika mengambil kesenian. Tidak boleh mengambil bahasa Inggris. Jika mengambil IPA, harus mengambil matematika dan juga sebaliknya. Jika mengambil kesenian, boleh mengambil IPS. Jawaban A, IPS, bahasa Inggris. Yang tersisa adalah kesenian plus IPA atau matematika. Kesenian tidak boleh diambil karena bahasa Inggris tidak bisa bersama dengan kesenian. IPA atau matematika tidak bisa diambil menjadi 4 mata pelajaran, padahal maksimum 3 mata pelajaran. Soal nomor 25. Di antara pilihan di bawah ini yang tepat diambil kursus adalah A. IPA, bahasa Inggris, dan kesenian. B. Matematika, kesenian, dan IPS. C. Matematika, IPS, dan bahasa Inggris. D. Bahasa Inggris, IPS, dan kesenian. E. Matematika, IPA, dan kesenian. Jawabannya adalah E. Matematika, IPA, dan kesenian. Pembahasan. Jawaban E benar karena mengambil matematika, IPA, dan kesenian. Soal nomor 26. Jika siswa mengambil kesenian sebagai pilihan pertama, maka pasangan kursus yang harus diambil adalah A. Bahasa Inggris dan IPA, B. Matematika dan bahasa Inggris, C. IPA dan IPS,
D. IPS dan bahasa Inggris. Dan E. Matematika dan IPS. Jawabannya adalah E. Matematika dan IPS. Pembahasan. Jawaban E benar karena matematika dan IPA harus diambil bersamaan.